Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anwar. Saya dari Departemen Teknik Pertanian Universitas Syah Kuala. Saya di sini ingin mewawancari pemilik usaha, usaha pupuk ya Pak, Usaha agribisnis. usaha agribisnis. Saya di sini bersama Bapak Anwar Sadat, Anwar Sadat, dokter hewan. Dr. Hewan Anwar Sadat. Dengan Dr. Hewan dan Anwar Sadat. Oke Pak, pertama-tama mulai usaha ini sudah berapa lama Pak? Lebih kurang 12 tahun. 12 tahun. Jadi selama itu udah ada ini perkembangan atau apa dari Pak dari awal? Wah, insya Allah usaha ini lancar. Dan memang ini ke usaha yang dibutuhkan oleh masyarakat tani, peternak, apa namanya, pengusaha tambak, ikan-ikan budidaya ikan laut, ikan air tawar ya. Kemudian Pak, alasan Bapak memilih untuk buka usaha ini Pak? Yang pertama, usaha ini kan memang kebutuhan masyarakat kita di bidang pertanian. Usaha masyarakat di sini kan pada usulnya pertanian dan peternakan, dan kita membina usaha tersebut biar masyarakat lebih sejahtera, meningkatkan pendapatan secara ekonomi. Di samping itu juga dekat dengan kampus kan, kampus juga banyak memberi bimbingan lulusan yang bergerak di bidang pertanian dan di bidang peternakan. Selain pupuk nih Pak, apa aja yang Bapak jual di sini Pak? Selain pupuk, kita jual pakan ayam, kemudian bibit pertanian, kemudian sarana-sarana pertanian seperti sprayer, kemudian bibit ayam, bibit bebek, dan pakan-pakannya beserta pakan ikan gitu. Iya. Berarti maneka aja gitu ya Pak? Ikan dapat tanaman makanan gitu ya? Iya. Nah, dari mana sih Bapak nih dapat kerja pupuknya atau apa gitu Pak? Berasal dari mana gitu? Ada Pupuk dan sepuk yang kita dapat dari distributor solusinya bisa pupuk Iskandar Muda, bisa pupuk Petrokunia seperti Posca. Ada juga pupuk-pupuk yang dari luar negeri kan, seperti pupuk Mutiara, pupuk MKP, pupuk KCR, itu juga impor ya dari luar. kayak mana tuh Pak cara menyimpannya Pak biar tetap aman dan efektif Pak? Cara menyimpan pupuk ya, yang pertama kan harus aman dari banjir, ditempatkan tempat teduh, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain gitu. Di sini Pak, jenis-jenis pupuk apa Pak yang paling sering dicari sama petani? Dan berapa harga rata-ratanya Pak per harinya? Pupuk yang sering dipakai untuk padi ya, yang utama ya, seperti pupuk urea, Posca, dan pupuk pembaan tanah TSP, SP3 nah. Itu berapa rata-rata penjualan Pak? Kalau musim tanam bisa berton-ton juga sih, berton sesuai dengan kebutuhan petani ya, sesuai dengan rencana kelompok tani juga. Bapaknya pernah buka pemasaran online gitu Pak? Dari WhatsApp, Facebook atau Instagram? Tidak pernah. Berarti cuma sekedar buka toko aja? Iya, karena barang ini kalau masuk online kan barang-barang berat ini kan jadi berat ongkos Ngirimnya. iya. Kemudian Pak, kendala apa aja Pak yang sering muncul dalam menjalani usaha ini Pak? Dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Kendalanya ya paling masa sepi ya, kita harus safety dana ya, modal yang cukup. Kendala modal, kendala tenaga kerja biasanya. Tenaga kerja ya mungkin tenaga kerja kita tidak begitu ulet ya kalau di ACM. Ya. Kemudian Pak, bagaimana Bapak menentukan harga jual pupuknya Pak? Apakah dengan ada perbedaan saat
momen tertentu Pak di musim panen atau musim tanam Pupuk ya tetap kita bikin harga pupuk itu ya stabil. tetap stabil ya Pak? Nah, tidak boleh kita azab pupuk itu tidak terjangkau lah. Apalagi harganya nggak terjangkau masyarakat. Jadi harganya pun harus tetap stabil ya Pak, walaupun dari pemasarannya harganya naik atau gimana? Walaupun penyerapannya tinggi ya, kalau pupuknya stoknya cukup ya dia tetap stabil. Oh, tetap stabil. Ya. Kemudian bagaimana Bapak cara menghadapi persaingan penjualan pupuk Pak sama toko-toko yang lebih besar? Kalau persaingan ya mungkin masing-masing kita punya pelanggan ya. Itu kan tergantung bagaimana kita customer service-nya kan. Kalau bagusnya kita layani ya sama kita orang lebih cocok kan. Kemudian ada nggak Pak rencana untuk Bapak mengembangkan usaha ini ke depan Pak? Kayak buka toko yang lebih besar atau di mana gitu Pak? Ya biasa aja nggak terlalu apa namanya nggak terlalu ambisius sih. Masing-masing wilayah kan ada toko. Berarti Bapak belum memikirkan gitu Pak? Nah, Habis itu Pak? Keterampilan apa Pak yang paling penting untuk yang dimiliki saat memulai usaha kecil dari pupuk ini Pak? yang pertama ya yang pertama kan manajemen usaha ya. Manajemen usaha harus ada apa namanya ilmu cara jualan bisnis lah. Jadi harus memang ada ilmu tersendiri itu. Background kita juga harus bisa menjelaskan apa kegunaan barang-barang yang kita jual ya kan. Kemudian Pak, ada nggak Pak saran untuk mahasiswa atau anak muda yang ingin memulai usaha ini Pak? Nah, sarannya kalau untuk mahasiswa atau lulusan itu yang pertama dia harus menggeluti ya kalau bidang pertanian, dan ikut bidang pertanian. Ya, jangan udah jadi lulusan hanya mencari meja pekerjaan ya, nggak mau ke lapangan, nggak mau kerja keras lah. Kerja keras sangat menentukan. Kalau bisa magang-magang dulu di tempat-tempat usaha. Banyak lulusan tuh yang kalau udah pergi ke tempat pembibitan di Jawa, di farm-farm yang gede itu dia kalau pulang ke daerah itu ada aja yang bisa dia kerjain dan hampir semua itu berhasil. Oh gitu ya Pak? Ya, jadi memang harus cari-cari ilmu terus lah. Betul, ilmu terapan, bukan cuma ilmu secara teori ya. Jadi memang dari awal itu sebelum lulus pun harus Udah kerja keras. sudah sudah Saya dulu kan dokter hewan, saya magang tempat orang, berani buka usaha karena kita udah lihat orang buka usaha gimana. Nah gitu, kalau nggak bisa. Harus kerja keras, nggak digaji pemagang nggak apa-apa. Yang penting ilmu dagangnya dapat. yang penting ilmu dari tempat itu kita harus minimal pernah ada lah gitu ya Pak. Ya, Bisa kita kuasai itu, bisa ini kembangkan. Oke. Pak. Mungkin segitu aja sih Pak. Lain dari saya lebih dan kurang mohon maaf Pak. Oke. Mam gagu juga sih Pak ya. Sama-sama. Oke, Bagi. Masih ya.